silakan kalian ikuti gerakan ini dengan tubuh kalian. Misalkan ini condong ke kiri, silakan ke kiri. Kalau berbalik ke tengah, tetap tegak. Kalau berbalik ke kiri, nggak ada condong ke kiri. Siap ya anak? Kita mulai. 1, 2, 1, 3, 1. Cukup. Baik. Terima kasih. Tepuk tangan. Hari ini saya akan mengajak kalian untuk mencoba aplikasi terbaru yaitu dari Aquintar. Silakan keluarkan HP-nya yang saya berikan kemarin untuk membawa HP. Silakan keluarkan HP kalian. Kita akan mencoba aplikasi Aquintar. Bisa tolong? Sudah saya share di grup kelas kalian. Silakan dicoba untuk memencet yang itu link itu ya. Ikuti tes sekarang.
persenannya berapa. Kalau persenannya yang banyak mana, misalkan visual 80%, berarti daya belajar kalian visual. Atau dua gaya belajar yang ada, kalian memilih yang paling banyak persenannya. Itu menunjukkan gaya belajar kalian saat ini. Oke? Oh ya, nggak apa-apa, dua-duanya. Mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Baik anak-anak, tadi sudah mengetahui gaya belajar kalian. Silakan yang gaya belajar visual, silakan berkumpul di sini. Kelompok belajar visual nanti akan ada diskusi. Ya, silakan menuju sini. Yang kinestetik nanti di belakang sana, silakan berkumpul di sana. Yang auditori di sini, tetap di meja. Yang auditori di sini. Kinestetik gimana? Kinestetik gimana? Sekarang sini silakan berkumpul, nanti ada tugas kalian. Carilah persamaan gaya belajar kalian. Persamaannya apa? Saya tuh gini-gini loh. Saya gini-gini loh. Persamaannya apa? Silakan ditulis, didiskusikan. Nanti setiap kelompok ada presentasi.
lebih suka hening dalam belajar. Ada pertanyaan lagi? Oke, silakan. Kemudian dari Bapak Ibrahim kami mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abu Dhari. Baik, kelompok yang terakhir adalah kelompok kinesthetik. Silakan masuk depan ke kelompok kinesthetik. Ya, presentasi kelompok sebutkan ciri-cirinya dan berpraktek dalam belajar menggunakan ya, ini lebih banyak ya, ternyata kinesthetik di kelas kita ada berapa? 12 anak yang kinesthetik sudah dibagi untuk gerakan dan sebagainya. Dan silakan waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinesthetik ingin mempresentasikan dari dosen kami. Saya belajar kinesthetik yang pertama adalah belajar berbiasanya dengan menyentuh, bergerak, atau melakukan secara langsung. Yang kedua, buka ekspresinya secara proses atau aktivitas fisik sehingga mendapatkan pengaruh secara nyata. Keempat, sering menggunakan segala tangan untuk belajar. Dan dari kelompok kami juga ada salam mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kalian mengetahui hasil ngaji tes daya belajar kalian, terus menuliskan apa kebiasaan kalian di buku tulis, kita akan memahami tentang gaya belajar itu apa sih. Dan tolong dibacakan Mas Riza, gaya belajar apa Mas? Gaya belajar atau learning style ini diartikan sebagai karakteristik dan begitu mengenai cara melakukan menghasilkan organisasi Ya, ini karakteristik dan pilihan individu mengenai cara mengumpulkan informasi. Nah, ada 3 gaya belajar anak-anak. Ada 3 gaya belajar, tadi sudah dijelaskan. Kalian tahu ya apa anak? Di situ 1
tidak saya tunjuk, tapi saya Bu, saya mau menerapkan gaya belajar ini. Belajarnya seperti ini Bu. Yuk, siapa? Boleh? Siapa? Mau saya tunjuk? Hah? Ditunjuk? Oke, bisa. Apa strateginya yang mau diterapkan apa? Kita belajar. Sesuai nggak dengan kamu? Sesuai. Oke. Yuk, daerah sini. Yuk, strateginya apa yang mau diterapkan? Belajar dengan gambar yang ada di buku. Terus baik. Oke. Terus ini strategi apa yang mau diterapkan? Nah, Saya akan belajar gambar warna. bisa? Dulu pernah menerapkan itu belum? Belum. Berarti sekarang mau menerapkan itu ya biar lebih maksimal, itu ya. Oke. Yuk, yang kelompoknya sana, yang kelompok sana. Depan Afi. Bi, apa strategi yang mau kamu terapkan setelah mengetahui gaya belajarmu? Gaya belajarnya apa? Kamu visual. Terus gaya belajarmu yang mau kamu terapkan apa? Biar hasilnya maksimal. Menggunakan peta konsep apa lagi? Ini yang kamu tuliskan bisa. Peta konsep. Yuk, lagi yang sini. Yuk. Ilham. Khairul Ilham. Apa yang kamu ingin terapkan? Videonya seperti apa? Mencatat dan memahami. Gaya belajar itu apa? Visual. Videonya apa nih? Video YouTube atau video dari televisi atau video? Jadi menggunakan tutorial ya. Tutorial YouTube itu yang bisa maksimal. Mas Aprian, tadi gaya belajarnya apa? Auditori. Nah, yuk, strategi apa setelah kamu mengetahui gaya belajarmu tadi? Strategi apa yang ingin kamu terapkan biar belajar maksimal? Mencari tempat yang hening untuk belajar. Nah, kemarin kan belajar gimana? Tempatnya bising kan? ya Atau mengganggu bagi kamu? Enggak. Oh ya. Jadi mencari tempat yang hening. Berarti mencari waktu untuk biar suasana itu jam-jam berapa. Yang pojok sini yang cantik. Devina, menggunakan strategi apa setelah kamu? Apa tahu gaya belajar? Membaca dan mendengarkan. Gaya belajarnya apa tadi? Visual. Oke. Kemarin saat belum mengetahui gaya belajarmu, kamu belajarnya bagaimana? Mencatat saja. Tapi hari ini sudah tahu, jadi untuk biar efisien dengan mendengarkan dengan membaca. Oke. Satu lagi yang paling gongnya ini Mas Andika nih. Ya, kinestetik ya tadi ya, pas presentasi kinestetik. Ya, kamu menerapkan gaya belajar bagaimana? Setelah tahu gaya belajar, belajar dengan fokus, terus mengurangi bermain saat belajar. Ya, oke. Yuk, sudah. Kita simpulkan ya anak, kita simpulkan. Tadi kalian sudah yang pertama tes gaya belajar. Terus setelah itu dengan aplikasi yang pintar ya, terus sudah mengetahui hasilnya gaya belajarmu seperti apa. Terus tadi sudah diskusi
sebelum diskusi tadi, Bu Adi sudah memberikan materi-materi tentang gaya belajar dan dirinya. Nah, kesimpulannya adalah apa? Nah, kesimpulannya terkait dengan ini ya, terkait dengan judul yang terkait dengan judul yang saya sampaikan tadi, apa kesimpulannya? Dengan gaya sudah mengetahui gaya belajar, apa yang mau bilang? Oke. Terus kamu dong, apa yang ingin dilakukan? Oh, belajar dengan tenang. Zidan, apa yang ingin kamu lakukan? Oh ya. Bintang boleh berpendapat kesimpulan yang didapat dalam layanan hari ini. Kenali gaya belajarmu semaksimalkan potensimu. Ya, itu yang didapat kesimpulannya adalah dengan kamu mengenal gaya belajarmu, tentu akan memaksimalkan potensi yang ada pada dirimu. Setuju ya? Ya. Kita berikan tepuk tangan untuk pertemuan hari ini. Oke, terima kasih anak-anak untuk pertemuan hari ini. Saya ucapkan sekian. Semoga layanan bimbingan klasikal ini bermanfaat bagi kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.